warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada dan sampai siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut keluarganya dan kita semua pengikutnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada siang ini, insya Allah khatib akan menyampaikan satu buah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu hari raya umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Anas bin Malik qala, dari Anas ibnu Malik dia berkata, karena ada ahli jahiliyah yaumani fi kulli sanah. Dulu di zaman jahiliyah orang-orang memiliki dua hari raya di dalam setiap tahunnya. Yal'abuna fihima, mereka semua bersenang-senang di dalam dua hari raya tersebut. Falamma qadama sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, qala, beliau berkata, kana lakum yaumani, buat kalian juga ada dua hari raya. Tal'abuna fihima, yang kalian bersenang-senang di dalamnya. Wa qad abdalkumullahu bihima, tapi pada saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan untuk kalian sebagai ganti keduanya. Khairan minhuma, lebih baik dari hari raya yang kalian selama ini lakukan, yaitu Yaumul Fitri wa Yaumul Adha, hari Fitri dan hari Adha. Hadirin jamaah rahimakumullah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ada beberapa pelajaran, tetapi pada kesempatan yang singkat ini khatib akan menyampaikan dua pelajaran saja. Yang pertama, sesuatu yang sudah digantikan, maka yang digantikan itu sudah tidak berlaku lagi. Dahulu semua KTP kita berasal dicetak biasa, pakai kertas biasa, tetapi sekarang menggunakan iktp, sehingga orang-orang yang sudah punya iktp, maka KTP yang sebelumnya tidak berlaku lagi. Demikian juga Idul Fitri dan Idul Adha adalah pengganti hari raya orang-orang sebelumnya. Contoh lain, ada sahabat Nabi yang bernama Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini adalah orang kafir yang kemudian masuk Islam di zaman Rasulullah SAW. Tetapi karena ketaatannya Adi bin Hatim ini, maka beliau selalu membawa Taurat, selalu dibaca. Kemudian Rasulullah SAW melihat, kemudian Nabi menegur, wahai Adi bin Hatim,
seandainya Musa alaihissalam hidup pada saat ini, maka Musa alaihissalam akan meninggalkan Tauratnya dan akan mengikutiku. Itu artinya apa? Ketika ada Al-Quran, maka yang sebelumnya tidak berlaku lagi. Juga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan praktek riba yang selama ini orang-orang lakukan. Itu artinya apa? Setelah sistem jual beli muncul di dalam Islam, maka riba sudah tidak boleh lagi dilakukan. Kalau zaman sekarang, sebagian dari umat Islam itu berkata begini. Pertama, riba dan tidak riba itu sama saja. Kenapa? Saya beli motor 12 juta dengan sistem syariah. Di total-total kalau lunas selama 3 tahun hasilnya juga sama, 17 juta atau 18 juta. Sama dengan bank biasa. Jadi tidak ada bedanya. Itu cuma beda masalah istilah. Satu bunga, satu bagi hasil, atau satu margin. Hadirin sekalian rahimakumullah. Sebenarnya kalau seandainya kita tidak mengerti atau belum mengerti Islam, sebaiknya diam. Kemudian cari tahu lewat para ulama, para kiai, kita baca-baca buku, sehingga kita tidak sembarangan berkata riba dan tidak riba sama saja. Nauzubillah min dzalik. Karena itu mempengaruhi orang-orang yang mendengar. Dan seandainya yang mendengar itu mengikuti apa yang kita katakan, maka dosa kita akan terus berjalan. Itu yang disebut dosa jariyah. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian di dalam surat Kahfi ayat 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala bisu fi kahfihim salasat mi'atin sinina wasdadu tis'an." Ashabul Kahfi, yaitu 7 orang plus 1 anjing, itu mereka tinggal labisu fi kahfihim, tinggal di dalam gua salasat mi'atin sinina selama 300 tahun, wasdadu tis'an ditambah 9. Mungkin bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, adik-adikku semua, kalau kita belajar bahasa Indonesia pada saat SD, kalau kita bilang 309 itu kalimat yang bagus. Tapi kalau 300 ditambah 9, kalimatnya kepanjangan dan dalam bahasa Indonesia disebutnya sebagai kalimat tidak efektif. Tetapi ini yang menyampaikan adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Walabisu fi kahfihim, mereka semua tinggal di dalam gua sebanyak salasumyatin sinina 300 wasdadu tis'an ditambah 9. Jadi kalimat ini seperti kalimat yang tidak efektif. Tapi nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala meluncurkan Al-Quran dengan kalimat yang tidak efektif. Pasti ada sesuatu di balik ini. Ternyata para ulama, para sahabat Rasulullah SAW meneliti. Ada orang Nasrani berkata, kalau di Injil, di kitab kami, itu mereka tinggal di dalam gua selama 300 tahun. Kenapa di Al-Quran ini kok 309? Berarti tidak sama. Yang mana yang benar? Ternyata hadirin sekalian, sahabat kemudian tahu bahwa 100 tahun Masehi itu sama dengan 103 tahun Qamariyah atau Hijriyah. Sehingga 300 tahun Masehi sama dengan 309 tahun Qamariyah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bilang 300 ditambah 9? Tujuannya supaya kita tidak akrab lagi dengan tahun-tahun penanggalan Masehi. Kita balik ke Hijriyah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menekankan di sini 300 saya tambahin 9 kata Allah. Kita semua banyak tahu lahir kita kapan. Tapi kalau ditanya Hijriyahnya kapan, enggak ada yang tahu. Atau sedikit yang tahu. Padahal ini harusnya kita tahu. Kemudian di dalam hari-hari kita
itu ada Senin. Senin itu asalnya dari isnain, 2. Bahasa Arab ini. Jadi para ulama di Indonesia dulu tuh membiasakan hal-hal seperti ini. Senin itu asalnya dari isnain, yang artinya 2. Kemudian Selasa itu asalnya dari kata bahasa Arab juga as-sulasa, artinya 3. Kemudian Rabu bahasa Arabnya adalah arba'a, Robi, yang artinya 4. Kemudian Jumat tetap. Kemudian Sabtu juga tetap. Kita tanda tanya, kenapa ada angka 1 yaitu Ahad kok berubah jadi Minggu? Ini terpengaruhnya situasi dan kondisi, yang mana mereka sengaja membiasakan orang Islam menghindari kata Ahad. Padahal kata Ahad ini perjuangan bagi seorang sahabat untuk masuk Islam, yaitu Bilal bin Rabah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis yang tadi dibacakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan 2 hari raya yang lebih baik dari 2 hari raya yang ada, dengan bahasa waqad abdaltukumullahu bihima khairan minhuma. Allah sungguh telah menggantikan buat kamu 2 hari raya sebagai pengganti 2 hari raya yang selama ini kalian lakukan. Yang menarik di dalam kalimat hadis ini adalah menggunakan kata khair. Hadirin sekalian, bapak-bapak jamaah sekalian yang di sini, itu kalau subuh azan, di dalam azan subuh as-sholatu khairum minan naum. Artinya apa? Sholat itu lebih baik daripada tidur. Pernah nggak berpikir kalau sholat lebih baik dari tidur, berarti tidur juga baik? Berarti kita boleh pilih sholat, boleh pilih tidur. Pernah nggak berpikir seperti itu? Atau penerjemahannya yang salah? Ya, misalnya nih yang contoh yang lain, lebih baik mencegah daripada mengobati. Berarti lebih baik kita mencegah hadirnya penyakit, tetapi mengobati penyakit juga baik. Jadi dua-duanya baik, cuma mencegah lebih baik. Berarti ada yang salah di sini dalam pengertian as-sholatu khairun minan naum. Hadirin sekalian, as-sholatu khairun minan naum itu tidak boleh diartikan sebagai sholat itu lebih baik dari tidur. Kurang tepat, malah bisa dibilang salah. Karena kalau lebih baik berarti tidur juga boleh kita pilih. Kita nggak perlu sholat subuh. Nah, bagaimana kita mengartikan khair di dalam bahasa Arab yang masuk juga di dalam Al-Quran? Itu kata khair berbeda dengan afdol. Afdol itu menyangkut kuantiti, jumlah, sementara khair menyangkut kualitas. Sehingga as-sholatu khairun minan naum arti seharusnya sholat itu keutamaannya tidak bisa sama sekali dibandingkan dengan tidur. Sehingga tidak boleh kalian tidur, harus bangun dan sholat. Itu bahasa khair. Atau misalnya di dalam Al-Quran, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu kualitasnya tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis, kalian ingin tahu nggak dunia itu seperti apa? Kalian celupkan jari kalian ke dalam laut, kemudian angkat. Nah, air yang menempel pada jari kalian itulah dunia, sisanya akhirat. Sehingga akhirat kualitasnya tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Berbeda jika bahasa lebih baik itu asalnya adalah afdol. Misalnya sholatul jamaati, sholat kalian berjamaah, afdolu min sholatil fazi, lebih utama, lebih baik dari kalian sholat sendiri, bisa ba'in wa isrina darajah, sebanyak 27 kali. Artinya kita sholat di rumah boleh, baik, bagus. Sholat di masjid jauh lebih bagus, sebanyak 27 kali. Jadi pemahaman kita kalau menggunakan afdol dengan khair itu berbeda.
Hadirin jamaah rahimakumullah. Itu dua pelajaran yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.